Peristiwa terakhir terjadi di sebuah kota. Penduduk kota itu bersikap kikir, menolak memberi makanan kepada Musa dan Khidir. Namun, Khidir justru memperbaiki sebuah dinding rumah yang hampir roboh tanpa meminta imbalan. Musa kembali tak mampu menahan diri. Jika engkau mau, engkau bisa saja meminta upah atas pekerjaan itu. Inilah saatnya kita berpisah. Aku akan menjelaskan kepadamu makna dari perbuatan-perbuatan yang tidak dapat engkau sabari. Ia lalu menjelaskan 3 peristiwa yang sebelumnya tampak ganjil. Kapal yang ia lubangi adalah milik seorang miskin yang akan dirampas oleh raja yang zolim. Dengan membuatnya cacat sedikit, kapal itu justru selamat. Anak yang dibunuh justru akan tumbuh menjadi pembangkang dan membawa orang tuanya ke dalam kesesatan. Maka Allah menggantinya dengan anak yang soleh. Sedangkan dinding yang diperbaiki menutupi harta peninggalan bagi 2 anak yatim yang kelak akan menemukannya ketika dewasa. Kadang kita nggak ngerti kenapa Allah biarkan sesuatu terjadi, kenapa pekerjaan itu hilang, kenapa orang yang kita sayang pergi, kenapa doa yang kita panjatkan belum dijawab. Kisah Nabi Musa dan Khidir menjawab semua itu dalam 3 peristiwa yang seolah tak masuk akal. Begitu juga hidup kita. Rezeki yang seringkali Allah sembunyikan bukan karena lupa, tapi karena belum waktunya. 3 kisah, 3 makna, 3 cara Allah menunjukkan bahwa yang tampak buruk kadang hanyalah bentuk cinta yang belum kita fahami. Jadi, kalau hari ini kita ngerasa kecewa atau kehilangan, ingatlah, bisa jadi Allah sedang melubangi kapal kita, bukan untuk menenggelamkan kita, tapi untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang belum kita lihat dan pahami. Setelah mendengar penjelasan itu, Nabi Musa pun memahami betapa luasnya ilmu Allah, bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia, tapi harus diterima dengan iman dan kesabaran. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa setiap ujian memiliki tujuan, dan setiap kejadian membawa hikmah, meskipun tidak langsung tampak di depan mata. Allah menutupi kisah ini dengan pengingat yang sangat kuat. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui. Tidak ada manusia yang benar-benar mengetahui segalanya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, dan manusia hanya diberi sebagian kecil saja. Kisah Musa dan Khidir bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita yang seringkali menuntut jawaban segera. Padahal Allah sedang menulis makna yang belum selesai. Terkadang yang tampak sebagai luka adalah cara Allah membentuk jiwa kita. Yang tampak sebagai kehilafan bisa jadi sedang menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih besar. Dan yang tampak seperti ketidakadilan sebenarnya sedang menyimpan keadilan yang tertunda. Pada akhirnya, Allah menutup kisah ini dengan pesan yang sederhana namun mendalam. Ilmu yang sejati adalah ketika seseorang menyadari bahwa ia tidak tahu segalanya. Dan bersabar sejati adalah ketika seseorang mempercayai
bahwa Allah itu tahu segalanya. Di bulan suci penuh cahaya, kita berkumpul buka cerita tentang perjuangan para rasul, membawa amanah kebenaran yang terjaga. Acara ini dipersembahkan oleh banyak yang menganggap perceraian adalah kiamat kecil atau tanda kegagalan total sebagai manusia. Tapi apakah benar perpisahan selalu berarti kehancuran? Kenyataannya, terkadang Allah mengizinkan sebuah perpisahan sebagai jalan untuk menyelamatkan kesehatan mental dan iman. Perceraian yang dilakukan secara ma'ruf atau baik bisa jadi adalah pintu ujian menuju kedamaian yang lebih besar. Pertanyaannya, benarkah Allah berjanji akan mengganti pasangan yang berpisah dengan sosok yang jauh lebih baik jika kita tetap bertawakal? Dan bagaimana cara agar perpisahan tidak meninggalkan dendam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, pemirsa dimanapun Anda berada dan juga jamaah yang insyaallah pada hari ini senantiasa diberikan kebahagiaan, amin. Dan juga yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Wah, kencang jawabnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah dan pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam tujuan salah satu pernikahan adalah yaitu kita meraih sa'adah, kebahagiaan. Makanya ada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Dan juga di dalam Al-Quran dikatakan salah satunya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar kita bisa mampu menjalin kasih sayang, agar kita mampu menjalin rasa saling cinta kepada suami istri. Dan itulah sunnatullah, pernikahan adalah tujuan yang mulia. Akan tetapi di dalam perjalanannya tidak selalu mulus. Ada juga yang Allah berikan ujian kepada rumah tangganya. Ada yang dia mampu melewati ujian tersebut. Ada juga yang dia ternyata belum mampu untuk melewati daripada ujian tersebut. Dan juga tak sedikit dari mereka yang justru melakukan yang namanya perceraian. Perceraian itu dibolehkan di dalam Islam, namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna abghadal halal indallahi at-talaq. Sesungguhnya yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara ajarannya adalah at-talaq, ya, atau at-talaq. Tolak itu atau perceraian itu dibolehkan tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam syariat Islam membagi menjadi beberapa bagian. Ada dua tolak. Yang pertama tolak raj'i dan juga tolak ba'in. Tolak raj'i artinya perceraian yang boleh rujuk kembali. Sedangkan tolak ba'in ada terbagi menjadi dua. Ada yang sugro, ada yang kubro, yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk mampu rujuk kembali. Yang pertama, kalaulah kita lihat dari syariat Islam ini adalah tolak raj'i. Tolak satu, artinya orang tersebut masih mampu untuk kembali. Kalaulah memang
Orang tersebut mendapatkan masalah, mendapatkan ujian dalam rumah tangganya, cekcok sana sini, saling egois, saling marah, saling emosi, boleh jadi membutuhkan waktu untuk berpikir dingin. Oleh karena itu boleh jadi jatuh daripada talak satu, namun mampu untuk melakukan rujuk. Artinya Islam memberikan kesempatan tidak langsung pisah. Diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Diberikan kesempatan untuk menyatu kembali. Jangan sampai pernikahan yang sudah didamba-dambakan ternyata selalu ada ongkir murah. Beli menu bukan, pakai GoFood. punten tidak mampu lagi mempertahankan daripada rumah tangganya karena tidak lagi ada saadah. Tidak ada lagi yang namanya kebahagiaan, tidak ada lagi yang namanya keharmonisan, rasa kasih sayang di dalam rumah tangga, maka Islam dalam hal ini membolehkan kita untuk melakukan yang namanya perceraian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita untuk melakukan yang namanya perceraian. Baik bunda-bunda, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Masya Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jani mau bertanya Pak Ustadz. Saya setiap bertengkar sama suami dan suami bilang gini, kita pisah aja gitu. Terus saya bilang, iya ceraikan saya. Apakah saya udah jatuh talak apa belum? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Sedikit mengingatkan kita bahwa syarat daripada orang mentalak itu adalah tidak ada yang namanya emosi dan juga amarah. Artinya kondisi dia dalam keadaan dingin. Manakala talak diucapkan pada saat marah, maka tidak berlaku. Syarat itu daripada talak yang pertama adalah dia menceraikannya dengan baik-baik. Yang kedua, dalam keadaan suci. Ya. Jadi tidak boleh tak kala kita marah nih lagi berantem, ya udah kamu saya talak gitu misalkan ya, kayak gitu ya. Itu belum berlaku. Boleh jadi itu hanya sesaat. Karena mungkin dalam kondisi emosi. Setelah itu mama ayo kita bareng lagi. Ayo mama kita sama-sama lagi, ibu ayo kita gabung lagi bareng-bareng. Boleh jadi seperti itu. Makanya ya tak kala berantem emosi ya antara laki-laki ya istri suami, yang paling bagus adalah Bu ya, yang paling bagus adalah as-sukut, diem ya, diam ya, udah biarin suami mau ngomel apa biarin, diem dulu ya, kecuali kalau memang suaminya sudah keterlaluan melakukan KDRT dan lain sebagainya baru ya. Tapi kalau ternyata ibu memang sudah di puncaknya nih Bu, dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang benar-benar sadar 100%, kemudian ibu ingin pisah, maka silahkanlah Bu ya untuk memilih daripada jalur perceraian. Tapi selagi masih ada jalur musyawarah, jalur untuk bersatu, silahkan. Yang namanya solusi bukan hanya perceraian, tapi yang lain yang ada Allah berikan banyak sekali daripada perkara-perkara yang halal. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita daripada perceraian, dan yang sudah bercerai mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jodoh yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu mari perbaiki diri kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di matanya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.